Di video kali ini kita akan bikin project ya sederhana sih, bukan project website yang seperti biasa aku bikin di channel YouTubeku. Akan tetapi kita mainan JavaScript lah gitu, yaitu bikin kalkulator umur. Oke, jadi untuk demonya seperti ini ya. Jadi kita upload dulu, bukan upload, tulis dulu lah gitu tanggal lahir kita atau tanggal lahirmu. Misalkan di sini 09, 04 dan 1999. Oke, lalu dihitung. Setelah itu dia akan muncul 24 tahun, 0 bulan, 26 hari dan seterusnya hingga ke detiknya. Detiknya ini bakalan berjalan sesuai dengan sesuai dengan detik yang sekarang lagi jalan gitu loh. Menitnya juga, tahunnya juga bakalan jalan kalau kita nggak ngereset. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, gimana cara bikinnya? Kita lanjut ke codingan. Oke, untuk bikinnya sendiri teman-teman ya, kita bikin folder di ya terserah sih di mana. Misalkan aku di sini nih, di work atau di deal lah gitu ya. Lalu learn dan mungkin di sini. Oke, aku bikin folder baru yang mana namanya adalah X calculates gini. Ya bahasa Inggris lah gitu. Oke, lalu setelah itu bentar kita kembali dulu ke sini ya. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya, new window. Lalu bebarengan kita buka Explorer-nya dan kita tarik X calculator ini ke project-nya atau ke Visual Studio Code-nya. Oke, jadi sekarang seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang seperti ini dan kita bikin dua apa tiga tiga dua dua file yaitu index.html dan juga main.js gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu kita ngoding tampilannya gitu teman-teman ya, kita kan fokusnya ke JavaScript nih sekarang sama di HTML-nya. Nah, untuk di JavaScript, untuk di stylenya sendiri, kita pakai bantuannya Bootstrap. Getbootstrap.com, lalu kita read dokumentasinya, kita ke bawah teman-teman ya. Nah, ke sini ke yang dua, ini kan ada quick start, ada step satunya itu bikin file index.html tuh katanya. Lalu step yang kedua adalah cantumkan ini, includekan ini gitu, tapi kita copy aja semuanya, copy to clipboard, lalu kita paste di codingannya kita atau di Visual Studio Code kita dan udah kelar. Lalu untuk title-nya sendiri kita ubah menjadi kalkulator umur gitu atau usia gitu. Oke, untuk H1-nya kita udah kayak gini aja, bentar. Mungkin gini aja. Kita kasih kontainer dulu ya. Lalu setelah itu kita kasih H1 deh kayaknya. Atau row dulu lah biar dia di tengah gitu kan, ini di tengah kan. Nah, ininya kosong gitu loh. Kanan kirinya kosong. Nah, gimana cara bikinnya seperti itu? Nah, pertama kontainer, tapi di sini kita kasih PY5 ya, padding atas bawahnya. Sini sama bawah sini gitu. Itu ada padding atas bawahnya itu 5 gitu, sekitar 50-an atau 40-an gitu. 40 pixel. Lalu row ya, Aligned bukan, justify, content center. Oke, seperti itu dan call titik ya, call MD 6. Nah, lalu di sini kita tulis H1-nya. H1-nya adalah kalkulator umur gitu. Titik text center, kalkulator usia gitu misalkan. Oke. Lalu di sebelahnya ini kita tambahkan kelas MB5. Oke, lalu card di sini, card body di bawahnya.
Lalu setelah itu ya udah gitu. Kita tulis inputnya gitu teman-teman ya. Jadi kan ada MB3 label birth date, inputkan tanggal lahirmu misalkan seperti ini. Lalu input date titik form control pagar birth date gitu. Boom, seperti ini. Name-nya kita nggak perlu, hapus saja. Dan udah, kita bikin deflect sekarang alien item center, lalu gap-nya 2 gitu. Titik deflect, titik alien item center, titik gap 2 gitu, biar muncul gini langsung. Jadi nggak perlu tulis div, class, dan lain sebagainya. Karena udah otomatis tuh. Oke, lalu sekarang button. Titik btn, btn primary, dan W100. Oke, type-nya itu button, dan juga kita kasih on click tapi nanti aja untuk mengarah ke kalkulator umurnya itu ke function mana gitu nanti. Oke, di sini tulisannya adalah hitung misalkan, walaupun di contoh bukan hitung ya. Lalu hitung di sini kita sorry. Lalu ya, biar dia keduplikat ke bawah, kita tekan Shift Alt bawah gitu. Shift Alt panah bawah. Hitung di sini kita ganti menjadi reset. Dan btn primary kita ganti menjadi like gitu. Kalau kita lihat tuh hasilnya di go live atau kita kalian install dulu live server. Nah, yang ini lalu di situ dia akan muncul go live kalau kita udah menginstal live server itu. Oke, sekarang udah tinggal hitungannya di sini. Udah tinggal ininya. Gitu. Kayak gampang banget kalau pakai Bootstrap ya. Oke, sekarang di mana nih? Oh, di sini. Oke, tulisannya itu adalah apa aja ya? Oh ya, ada UL. Dia kan pakai UL kan ya. UL MT-nya 5 dan oh ya udah LI sekarang. Lalu span. Span-nya kita kasih pagar atau ID yang mana ID-nya adalah yours gitu. Tahun. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lalu tekan Shift Alt bawah sebanyak ya kayaknya 5 kali. Tahun, lalu bulan, lalu hari, lalu apa lagi? Menit, lalu detik gitu. Di sini juga ubah teman-teman. ID-nya ini kalau ID ya teman-teman ya, ini nggak boleh sama dalam satu halaman gitu. Kalau misalkan udah ada years di satu halaman tersebut, kita dilarang keras gitu untuk bikin ID yang sama gitu. Nanti bakalan bentrok tuh manggilnya, nggak bakalan kedetek gitu teman-teman. Oke, years di sini kita ganti menjadi months. Lalu hari kita ganti menjadi days. Menit kita ganti menjadi minutes, dan detik kita ganti menjadi seconds. Seconds. Oke, seperti ini. Oke, udah untuk yang HTML-nya. Ini udah nih, gitu kan ya. Oke, lalu setelah itu teman-teman ya, kita ke main.js. Tapi sebelum itu kita panggil dulu script src main.js gitu. Nah, ini kan ada dua nih. Kita manggil main.js. Nah, di main.js teman-teman ya, kita bikin function yang namanya sebenarnya terserah, calculate juga nggak apa-apa. Function calculate gitu misalkan. Oke, lalu di dalamnya itu kita set interval biar dia berulang terus gitu teman-teman. Nah, seperti ini kan jalan terus. Nah, ini jalan, semuanya jalan gitu. Makanya set interval diulang-ulang gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan 1000 second kalau nggak salah. Nanti lah hitungan bulannya berapa? 1000 second atau 1 detik. 1000 second, 1000 milisecond atau 1 detik gitu. Set interval
Lalu seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Nah, biasanya itu kita nulisnya seperti ini. Function baru gitu. Tapi biar mempermudah kita nulisnya gini aja. Biar lebih apa namanya? Codingannya lebih dikit lah gitu. Oke, kita bikin variabel yang namanya adalah birth date. Birth date gitu. Yang mana dia manggil dari dokumen get element by ID birth date gitu. Nah, dia manggil ini teman-teman, manggil ini, ini birth date ini. Dia tuh manggil ID dari input gitu. Oke, seperti itu. Dan kita bikin lagi ya, let now. Kita panggil em, tanggal sekarang gitu, new date. Nah, setelah itu kita bikin variabel lagi x atau apa tuh namanya, umur in ms, atau ini disingkat sih sama aku, umur di millisecond gitu. Maksudnya kita kan manggil umurnya itu dari birth date, nah nanti dijadiin x gitu, umur di dalam millisecond itu berapa gitu nantinya. Lalu now di sini, now manggil now ini, lalu get time gitu. Udah gitu ya. Dia manggil sekarang dijadiin time atau dijadiin waktu gitu loh. Oke. Lalu dijadiin waktu ini juga kita perlu birthday ini karena dia kan manggil umur dan di ini dijadiin millisecond gitu umurnya. Gitu. Dikurangin berarti birth date, lalu get time gitu. Oh ya, di sini aku ada yang lupa di sini ya. Nah, ini nggak manggil get element by ID doang, melainkan value berarti. Di mana? Value, ya titik, value. Nah, dan karena ini kita manggilnya get time, kita kan harusnya jadiin dokumen get element by ID birth date ini, jadiin dia date atau tanggal gitu. Gimana caranya? Ya gini, new date, lalu di dalam kurung, ini di blok aja kurung gitu. Gitu ya. Jadi ngejadiin um, birth date ini atau inputnya ini itu date gitu atau tanggal gitu teman-teman. Oke, kita di sini banyak manggil ini sih sebenarnya. Banyak bikin variabel. Kita pakainya let aja. Egg in second gitu. Egg in ms dikurangi 1000. Ini untuk second. Nah, lalu get egg in means atau umur di dalam menit. Nah, egg ins atau umur di dalam ya apa ya? Aku bikin variabelnya aneh-aneh ya. Jadi intinya kita tuh kayak mengkonversi umur dari birth date ini dan dia dijadiin second, dijadiin atau dijadiin detik, dijadiin menit, dijadiin apa? Hari, dijadiin bulan dan dijadiin tahun gitu. Dan gini caranya teman-teman. Oke, bagi 60. Sorry. Baginya enggak ada. Oke. Let it in hours atau jam gitu ya. Dibagi 60 berarti gitu kan. Nah, jadi kan egg in hours ini menit dibagi 60 kan gitu. Nah, lalu let egg in days gitu ya. Days. Egg in hours dibagi 24 kan ada 24 jam gitu kan. Nah, lalu egg in month. Let dulu. Egg in month. Nah, egg in month-nya itu egg in days dibagi 30. Tapi di sini ada komanya ya. Atau kalau di codingan itu koma dijadiin atau
tulis dengan titik gitu. 434375. Let lagi untuk years atau untuk tahun gitu. Egg in years. Egg in month dibagi 12, kan ada 12 bulan gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan meletakkan variabel yang udah kita bikin ke dalam ini. Nah, ke dalam years, month, days, minutes, dan second. Oh ya, aku kurang satu ya, jam. Nah, jam. Di sini apa, hours. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ngejadinya seperti ini teman-teman. Dokumen get element by ID. Nah, ID-nya apa tuh? Tadi di sini. Mulai dari mana dulu nih? Years ya, dari atas ya. Berarti years. Nah, lalu titik inner HTML yaitu math floor egg in years bagi, oh nggak usah dibagi kalau yang ini. Oke, yang lainnya dibagi itu pasti nanti. Oke, lalu shift alt bawah gitu untuk mengkopinya. Years di sini kita ganti menjadi months. Nah, ada S-nya nggak? Ya, ada S-nya. Inner HTML udah bener, math floor udah bener. Nah, ini yang beda gitu. Like in month ya, di persen gitu atau di hasil bagi gitu. Persen itu adalah hasil bagi yaitu 12. Nah, lalu shift alt bawah lagi egg in apa? Days sekarang ya. Days di hasil bagi apa? Di persen gitu. Ini kita copy aja. Oke, seperti itu. 30, 4, 3, 7, 5 gitu kan. Nah, lalu shift alt bawah lagi. Oh ya, di sini belum aku ganti. Months di sini kita ganti menjadi days dan apa lagi? Hours. Hours itu untuk jam gitu kan. Nah, hours di sini dia adalah egg in hours di persen atau hasil bagi yaitu 24 gitu. Persis sama yang di atas ini. Shift alt bawah lagi egg in means. Nah, di persen di hasil bagiin dibagi lalu hasilnya berapa gitu. Hasil dari pembagian. Itu kalau persen teman-teman. Lalu shift alt bawah lagi egg in second sekarang. Nah, di hasil bagi lagi 60 gitu. Oke, hours di sini kita ganti ya yang kedua ya, yaitu minutes atau menit, dan hours yang di paling bawah kita ganti menjadi seconds. Seconds. Oke, lalu biar dia terulang terus selama 1 detik ya, set intervalnya yang ini kita ganti di sini. Bukan ganti ya. Kita tambahkan koma lalu 1000. 1000 itu adalah 1 detik. 1000 milisecond gitu, teman-teman. Oke, sebenarnya udah untuk yang ini. Kita tinggal kasih on click di sini. On click. Nah, functionnya ini apa? Calculate. Calculate. Nah, lalu untuk reset itu gimana? Kita bikin nih on click juga reset gitu. Untuk codingan reset kita bikin sekarang function reset gitu. Isinya apa? Isinya adalah window location reload gitu. Oke, udah gini doang. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita coba untuk inputkan tanggal kapan nih? Tanggal 08.06.2003 misalkan 2003. Nah, hitung coba. Nah, udah berhasil nih 19. Aku kan pakai yang ini kan. Nah, oke, ini yang lama. Ini yang sekarang kalkulator umur atau usia gitu. Gitu ya. Itu sedikit tentang JavaScript teman-teman. Ya mainan tapi ini kayaknya berfungsi juga untuk proyekan kecil kalian gitu ya. Untuk
mainan JavaScript gitu. Kita mainan set interval, function kita mainannya itu di waktu, teman-teman, di time. Oke, thank you teman-teman ya. Jangan lupa untuk share, komen juga mau project apa lagi di kedepannya atau di upload berikutnya. Lalu jangan lupa juga di subscribe. Thank you dan wassalam.